Sawu sufufakum fa inna taswiyatas sufufi min iqamati shalah. Lurus dan rapatkan safnya karena lurus dan rapatnya shaf merupakan kesempurnaan salat berjamaah. Allahu akbar. Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alif lam mim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzalat tawrata wal injil min qablu hudan linnasi wa anzalal furqan. Innal ladzina kafaru bi ayatillahi lahum 'adzabun syadid. Wallahu 'azizun dzuntiqam. Innallaha la yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wala fis samaa. Huwallazi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha. La ilaha illa huwal azizul hakim. Allahu akbar. Allahu akbar. Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitabi wa ukharu mutasyabihat. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب.
ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. الله أكبر. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi habli hukman wa alhiqni bis sholihin. Bismillahilladzi la yadurru ma asmihi syai'un fil ardi wala fis samaa'i wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma asmihi syai'un fil ardi wala fis samaa'i wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma asmihi syai'un fil ardi wala fis samaa'i wa huwas samiul alim. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Surat Yusuf ayat 31. Ya. Surat ke-12. 31. Falamma sami'at bimakrihinna arsalat ilaihinna wa a'tadat lahunna muttaqaw wa atat kulla wahidatin minhuma mi'ata jaldah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Falamma sami'at bimakrihinna arsalat ilaihinna wa a'tadat lahunna muttaqa'an wa atat kulla wahidatin minhunna sikinan wa qalat ikhruj alaihin. Falamma ra'aynahu akbarnahu wa qatta'na aydiyahum wa qulna hasya lillahi ma hadza bashara in hadza illa malakun karim. Ayo. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Falamma sami'at bimakrihinna arsalat ilayhinna wa a'tadat lahunna muttaqa'an wa atat kulla wahidatin minhunna sikinan wa qalat ikhrujna alaihim. Falamma ra'aynahu akbarnahu wa qatta'na aydiyahun
وقلنا حاشا لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكون من الصاغرين. Ayo. قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكون من الصاغرين. قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. Ayo. قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم. Ayo. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم. ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين. ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين. ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين. Ayo. ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين. قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم
bil akhirati hum kafirun. Ayo. Qala la ya'tikuma ta'amun turzaqanihi illa nabbatukuma bita'wilihi qabla an ya'tiyakuma dhalikuma mimma 'allamani rabbi inni taraktu millata qaumin la yu'minuna billahi wa hum bil akhirati hum kafirun. Sadaqallahul azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ayat yang kemarin, yang terakhir itu, begitu Yusuf itu tahu bahwa Zulaikha ini sudah, cintanya itu sudah memuncak. Dia menginginkan kepada Yusuf agar Yusuf itu mau melakukan apa yang dikehendaki oleh si Zulaikha itu. Akhirnya Yusuf larilah ke tempat pintu, dikejar oleh Zulaikha, dipeganglah di belakangnya itu, gamisnya dipegang, sobek di belakang itu. Di saat itu pula Nabi Yusuf bisa membuka pintu itu. Dan pada saat membuka pintu itu ketahuan oleh si Kitfir, suaminya itu. Saat itulah diketahui bahwa Kitfir itu diberitahu, coba lihatan, kalau yang sobek itu bajunya yang belakang, berarti Yusuf benar. Kalau yang sobek bajunya depan, berarti Zulaikha istrimu benar. Ternyata dilihat oleh Kitfir itu, ternyata yang sobek di belakang. Oleh karena itu merasa bahwa Kitfir itu merasa bahwa istrinya yang salah. Dinasehatilah si Yusuf ini oleh Kitfir itu. Nah, hei Yusuf, kamu bertolaklah. Jangan kamu pikirkan itu. Rahasiakan persoalan ini sehingga tidak sampai tersebar di seluruh Mesir. Si Zulaikha juga begitu. Hei Zulaikha, sekarang kamu bertobatlah kepada Allah. Itu sudah merupakan kebiasaan, taktik strateginya wanita seperti itu. Oleh karena itu kamu harus bertobat. Akhirnya si Yusuf ini diam, tidak mau melakukan apapun kecuali yang diperintah oleh majikannya Zulaikha, hal-hal yang baik. Nah, secara akhirnya itu orang-orang Mesir itu, mereka itu tahu, dengar semua bahwa si Zulaikha, istrinya Kitfir, seorang perdana menteri, seorang tokoh negara ini, ya pejabat negara, pejabat tinggi negara, ternyata dia jatuh cinta kepada si pembantunya. Itu sudah terkenal di perempuan-perempuan di kalangan Mesir itu, tokoh-tokoh di Mesir itu. Akhirnya si Zulaikha ini mengundang orang-orang perempuan itu, diundang semua, diajak makan-makan ke rumahnya. Nah, itu kelanjutannya ayat. Falamma sami'at bimakrihinna arsalat ilaihinna wa a'tadat lahunna muttaka'aw wa atat kulla wahidatim minhuma mi'ata jaldah. Wala ta'khudkum minhuma minhumna muttaka'aw wa atat kulla wahidatim minhunna sikkina wa qalat ikhruj alaihin. Falamma ra'ainahu akbarnahu wa qatta'na aydiyahunna wa qulna hasalillahi ma hadza basara in hadza illa malakun karim. Falamma sami'at bimakrihinna, maka tatkala wanita itu sudah mendengar cercaan mereka, jadi orang-orang itu pada mencerca si Zulaikha, istri sang
pejabat tinggi itu, arsalat ilaihinna wa atadat, diundangnya wanita-wanita itu dan disediakannya sendiri, diundang semua, diajak makan-makan di rumahnya itu. Wanita-wanita yang mencerca Zulaikha ini oleh Zulaikha diundang. Wah, disediakan sendiri makan-makan. Lahunna mutta'kan, bagi mereka makanan-makanan disediakan oleh makanan-makanan. Wa atat dan diberikannya kulla wahidatim minhunna sikinan, kepada masing-masing mereka itu sebuah pisau. Jadi diundang-undang begitu, diberikan makanan-makanan dan diberikan pisau. Mungkin ini ada buahnya yang perlu dioncek dengan pisau itu. Nah, itu disediakan oleh Zulaikha sendiri. Nah, setelahnya itu mereka datang semua. Dan ngomong-ngomong bersukaria, senang ya dengan makan-makan itu, diundang tokoh yang besar, Kitfir itu Perdana Menteri, Al-Aziz Perdana Menteri itu diundang, mereka senang makan-makan. Wah, ngocek-ngocek itu. Baru setelahnya itu waqalat ikhrut alaihin. Maka mereka itu masing-masing itu kemudian dia itu berkata kepada Yusuf, "Hei Yusuf, ikhruj alaihinna, keluarlah kepada mereka. Kamu keluarlah." Nabi Yusuf mengikuti, senang karena apa? Diperintah itu, karena ini tidak ada masalah. Jadi yang diperintah oleh majikannya itu tidak terkait dengan masalah-masalah dosa. Keluarlah Yusuf. Dengan sopannya, dengan gagahnya, lemah lembut, parasnya yang begitu ganteng. Maka mereka kaget. Loh, inikah Yusuf? Wah, perempuan sambil makan-makan ngocek buah itu tadi, melihat Yusuf begitu keluar itu kaget ya. Maka tatkala wanita itu melihatnya, mereka itu merasa kagum terhadap Yusuf itu. Faqatta'na aydiyahunna, ya. Dan mereka melukai jari tangannya. Jadi kagum dia melukai jari tangannya, tidak terasa itu terlukai itu. Wa qulna hasalillahi ma hadza basara, dan dia berkata kepada mereka, "Hai, sempurnalah Allah. Sempurna Allah, maha sempurna Allah yang menciptakan manusia seperti Yusuf ini. Subhanallah, maha suci Allah gitu kan." Mahada inilah mahada Nabi Yusuf itu basaron, manusia, in hada illa malakun karim, tetapi mereka dia adalah malaikat yang mulia. Mahadza illa basar. Mahadza illa basar hana. Wa qulna hasalillahi mahadza basar. In hadza illa malakun karim gitu loh. Jadi mereka itu begitu melihat Yusuf, Masya Allah, begitulah sempurnanya Allah menciptakan manusia seperti Yusuf ini. Mahadza ini bukan manusia ini, Yusuf itu. Malakun karim adalah malaikat yang karim yang mulia. Nah, itu. Jadi dia menggambarkan Nabi Yusuf itu seperti malaikat. Apa malaikat itu? Karena biasanya orang-orang yang baik itu terlintas di dalam benah pemikiran itu mesti digambarkan dengan yang baik, ganteng dan lain sebagainya. Beda dengan setan. Setan itu kan begitu. Setan itu digambarkan oleh manusia itu gambar yang jelek. Kadang-kadang matanya mendolo, gitu. Kupingnya panjang, begitu kan setan. Orang jahat-jahat itu digambarkan seperti itu. Makanya seringkali wajahmu seperti wajah kriminal ya, wajah kriminal. Itu kan wajah-wajah yang menggerut begitu. Itu begitu. Itu digambarkan begitu karena kebaiknya itu tadi. Mahadza illa basar illa malakun karim. Ini bukan manusia, ini adalah malaikat yang sempurna, yang mulia itu. Nah, itu. Jadi digambarkan itu oleh si wanita itu, tapi tidak terasa memotong jari-jarinya. Qalat fadzalikunna alladzi lumtunnani fi wa laqad rawatuhu an nafsi fasta'sam wa la illam yaf'al ma amruhu la yusananna wa la yakuna minas sahirin. Nah, itu baru Zulaikha bisa menunjukkan kesombongan mereka itu. Qalat, wanita itu berkata, Zulaikha itu, fadzalikunna, itulah dia. Sekarang rasakan kamu. Kamu kemarin mengejek-ejek saya, jatuh cinta kepada Yusuf. Sekarang buktikan. Siapa wanita yang tidak jatuh cinta kepada Yusuf?
Sekarang buktikan, rasakan kamu. Ini teriris kamu, tanganmu itu tadi. Itulah dia. Alladzi lumtunani fi, orang yang kalian cela aku karena tertarik kepadanya. Sekarang kamu pun juga demikian. Wah, itu besar hati mereka itu. Si Zulaikha itu. Walaqad rawatuhu an nafsi fastaqam, dan sesungguhnya aku telah menggoda dia untuk menundukkan dirinya kepadaku, akan tetapi ia mempertahankan dirinya. Tadi hilang rasa malu, merasa dirinya bangga karena bisa melakukan itu kepada Yusuf. Sopo sing gak kepingin karo Yusuf wong seperti itu. Ini. Jadi dia sudah tidak ada rasa malu, maka dia mengatakan terus terang, aku terus terang saja, aku cinta nang Yusuf, tapi dia mempertahankan, dia tidak mau mengikuti apa yang aku inginkan dari ini. Wala illam yaf'al ma amruhu, dan sesungguhnya jika dia tidak menaati apa yang aku perintahkan kepadanya, nah dia ngancam. Kalau nanti itu dia tidak mau mengikuti apa yang aku perintahkan kepadanya untuk menggauli aku, jadi maka aku akan hukum mereka itu seperti orang yang hina. Layus janan nawalayakuna minas sohirin, niscaya dia akan dipenjarakan, dia akan dimasukkan termasuk golongan orang yang hina. Itu diancam. Itu karena cintanya itu sampai berani menyakiti si Yusuf itu karena cintanya. Berani hati-hati, cinta itu juga begitu, hati-hati. Itu karena cintanya sudah berlebihan, akhirnya menyakiti Yusuf. Diancam kalau dia tidak mau melakukan itu, maka dia akan dimasukkan di dalam penjara termasuk orang-orang yang hina. Itu. Nah, akhirnya si orang-orang itu karena ancaman Zulaikha itu, sebagian wanita-wanita yang teriris tangannya ini, wis Yusuf kalau begitu ikuti saja karena kasihan dengan Yusuf. Ada sebagian juga yang mengatakan si perempuan-perempuan, oh jangan kamu ikut Zulaikha, ikut saya saja. Nah, karena dia juga menginginkan itu. Nah, akhirnya qala rabbis sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilaihi wa illa tasrif anni kaidahunna asbu ilaihinna wa akum minal jahilin. Qala rabbis sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani. Berkatalah Yusuf, wahai Tuhanku. Nah, ini Yusuf ini berdoa kepada Allah. Ya Tuhan kami, penjara itu lebih aku sukai daripada memenuhi ajakan-ajakan mereka kepadaku untuk berbuat maksiat. Dan jika tidak panjenengan hindarkan aku dari tipu daya mereka itu, tentu akan aku cenderung untuk mereka. Ilaihinna, kemauan mereka, wa akum minal jahilin, dan aku termasuk golongan orang-orang yang jahil, orang yang bodoh. Apa yang dilakukan? Dia dalam posisi yang seperti itu, direbut oleh wanita-wanita yang banyak itu, meminta kepada Allah, lebih baik saya menghindar itu dengan dipenjara, itu lebih baik daripada mengikuti keinginan wanita-wanita itu. Apa yang bisa kita ambil pelajaran di sini? Jadi setiap orang itu jangan kamu melepaskan pada Allah. Apalagi dalam posisi kesulitan seperti itu. Minta pertolonganlah kepada Allah supaya ada bimbingan dari Allah. Dia rela ada di penjara daripada mengikuti tuntunan mengikuti nafsu mereka itu. Akhirnya fastajaba lahu rabbuhu fasarafa anhu kaidahun innahu huwas samiul alim. Fastajaba lahu rabbuhu, maka Tuhan Allah memperkenakan doanya Yusuf. Diperkenakan Yusuf. Fasarafa anhu kaidahun, dan dia menghindarkan Yusuf dari tipu daya mereka. Innahu huwas samiul alim, sesungguhnya Allah Maha pendengar, alimun lagi Maha mengetahui. Jadi ini menunjukkan bahwa Yusuf itu tidak impoten, jadi bukan tidak ada kemauan kepada seorang wanita, enggak. Jadi seandainya panjenengan ya Allah tidak menolongku, pasti saya ini akan terjerumus di dalam kenistaan itu, aku termasuk orang-orang yang jahil itu. Itu menunjukkan bahwa sebenarnya Yusuf itu juga normal seperti manusia laki-laki biasa itu.
Jadi tanpa ada pertolongan Allah, dia akan terjerumus di situ. Maka dia meminta pada Allah. Karena yang dihadapi kan bukan wanita sembarangan, wanita yang cantik. Gitu loh. Yang cantik, kaya raya lagi, segalanya serba ada. Gitu loh. Jadi dia minta pertolongan pada Allah. Maka Allah mengabulkan permintaan itu. Permintaan dikabulkan. Sesudah itu, si Kitfir ini, suaminya siapa? Zulaikha, itu berpikir. Ini kan sudah kemaluan toh, si Kitfir itu malu, keluarganya kok seperti ini. Ketahuan oleh wanita-wanita Mesir itu. Duh ya apa ini? Akhirnya dia memberikan putusan, lek ngono, lek kalau dibiarkan si Yusuf ini dikeluarkan masih ada di luar ini, tentu suara ini akan semakin runyam. Maka dia punya pikiran, lek ngono Yusuf ini dipenjara saja. Supaya dia didiam, tidak ada berita itu beredar lagi, tidak ada. Nah itu. Maka si Kitfir ini membanjarakan Yusuf. Summa badalahum min ba'di ma ra'awul ayati la yasjununnahu hatta hin. Summa kemudian, jadi agak lama dia itu, si Kitfir itu, kemudian timbul pikiran. Lahum min ba'di ma ra'awul ayati, pada mereka setelah melihat tanda-tanda itu kebenaran Yusuf ini. Ternyata sing jelek itu adalah istrinya. Lah untuk menutupi kejelekan istri di dalam rumah tangganya itu tidak ada jalan lain kecuali Yusuf harus dimasukkan penjara supaya tidak bergaul dengan orang luas, orang di luar. Itu. Maka setelah melihat itu dia rencana layas jununnahu hatta hin, bahwa mereka harus memenjarakan sampai hinin suatu waktu. Sampai kapan itu? Sampai suara itu reda. Sampai itu situasi aman. Sudah tidak ada suara yang menjelekkan itu. Dia rela menjaga kehormatan keluarganya, si Kitfir itu memenjarakan orang yang tidak berdosa. Hati-hati Pak. Ya terang begitu toh? Tidak salah Yusuf itu, tapi dipenjarakan demi untuk menutupi apa itu? Kebaikan keluarganya. Itu. Yusuf akhirnya dibawalah Yusuf itu ke penjara. Wa dakhala ma'ahu sijna fatayan qala ahaduhuma inni arani asiru khamra wa qala al-akharu inni arani ahmilu fawqa ra'si khubzan ta'kulu at-tayru minhu nabbi'na bi ta'wilih inna naraka minal muhsinin. Wa dakhala ma'ahu sijna fatayan, dan bersama dia masuk ke dalam penjara dua orang pemuda. Jadi begitu saat itu juga dimasukkan si Yusuf ke penjara, kebetulan ada kebersamaan itu dua orang masuk bersama-sama Yusuf itu. Siapakah itu? Orang yang melayani raja, memberi raja itu melayani, menyiapkan makanannya dan menyiapkan minumannya. Nah itu karena dituduh dia ada bersalah, dituduh oleh raja itu, karena akan membunuh raja dan lain sebagainya, maka dimasukkanlah penjara kebetulan bersama dengan Yusuf. Jadi ono koncone Yusuf itu. Yaitu orang yang dituduh raja, orang yang melayani raja tentang menyiapkan minuman dan menyiapkan makanan itu. Masuklah kedua itu. Qala ahaduhuma, nah, berkatalah di antara keduanya itu. Nah, begitu masuk nondikono karena Yusuf ini seorang yang baik, akhlaknya baik. Akhlaknya baik, wajahnya cakap, terus bodinya juga bagus, lemah lembut, dia sopan santunnya Yusuf ini. Maka mereka ini, temannya itu mendekati Yusuf. Mendekati Yusuf, bercerita kepada Yusuf ini. Qala ahaduhuma, berkatalah orang-orang di antara keduanya itu, mantan penyuguh minuman raja, inni aroni aksiru khamra. Sak temene aku bermimpi Yusuf, bahwa aku ini memeras khomer, memeras anggur untuk dibuat khomer. Wa qalal akharu, dan yang lainnya berkata, sing siji memang sing penyuguh hidangan makanan itu juga mengatakan, inni aroni ahmilu fawqa ra'si khubzan ta'kulu tayru min. Sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku membawa roti di atas kepalaku. Ya toh? Nabina sebagiannya dimakan burung dan berikanlah kami
takwil mimpi ini. Apa iku artinya mimpi? Sebab begini Yusuf, aku melihat kamu karena dia sopan dan baik kepada orang, maka diduga oleh si tukang orang temannya dua orang ini bahwa Yusuf itu pinter takwil mimpi. Apa Yusuf artinya mimpiku itu? Ini. Inna naroka minal muksinin, sak temene kami memandang kamu termasuk orang-orang yang pandai menakwilkan mimpi. Yaitu. Terus akhirnya Yusuf inilah merupakan satu kesempatan bagi Yusuf ingin berdakwah. Mengajak si dua orang ini supaya percaya kepada Allah, tidak mengikuti agama tuntunan mereka itu, tuntunan nenek moyang mereka. Nah ini. Qala la ya'tikuma ta'amun turzaqanihi illa nabba'tukuma bita'wilihi qabla an ya'tiyakuma. Dalikuma mimma 'allamani rabbi. Inni taraktu millata qaumin la yu'minuna billahi wa hum bil akhirati hum kafirun. Qala Yusuf berkata. Nah, berkata kepada dua orang itu tadi, la ya'tikuma ta'amun turzaqanihi, tidak disampaikan kepada kamu berdua makanan yang akan diberikan kepadamu, gak sampai teko awakmu iki. Di dalam mimpi itu illa nabba'tukuma bitakwilihi, melainkan aku telah mendapatkan menerangkan takwil, telah dapat menerangkan takwilnya. Jadi mimpimu iki, roti ini tidak akan disampaikan kepadamu. Aku sebenarnya mengetahui tentang takwil mimpi itu. Jadi ini. Qabla ayyatiyakuma, sebelum makanan itu sampai kepadamu berdua. Gitu? Di dalam kenyataan mimpi itu tadi nanti akan nyata itu. Zalikuma mimma alamani rabbi. Yang demikian itu adalah sebagian dari apa yang diajarkan kepadaku oleh Tuhanku. Jadi aku mengetahui takwil mimpiku. Sebenarnya, tapi ini tidak dijelaskan itu. Asli arti takwil mimpinya tidak dijelaskan oleh Nabi Yusuf. Sebenarnya aku bisa menakwilkan mimpi itu karena aku diajar oleh Tuhanku Allah. Nah, aku diajar. Ini taraktu millata. Sesungguhnya aku telah meninggalkan tuntunan agama kaumin, yaitu satu kaum la yu'minuna, orang-orang yang tidak beriman billah kepada Allah. Sedangkan mereka itu terhadap wahum bil akhirati kafirun. Sedangkan mereka itu terhadap hari kemudian, hari kiamat itu tidak percaya. Nah ini mulai dakwahnya itu. Dakwahnya Nabi Yusuf itu. Jadi tidak diartikan terlebih dahulu, tapi maksud mereka itu, maksudnya Yusuf itu supaya dia tertarik dan dia bisa percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini satu kesempatan. Karena dia menginginkan, membutuhkan Nabi Yusuf supaya menerangkan takwil mimpi itu. Dibuat kesempatan untuk berdakwah, menyampaikan supaya mereka mau mengikuti ajaran Allah dan mau meninggalkan ajaran-ajaran orang-orang yang tidak bertanggung jawab itu. Bagaimana kelanjutannya? Insya Allah Senin depan itu kita lanjutkan kembali. Sadaqallahul adzim wa balagha rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.